Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Heril Akbar, NIM STK 22002, Program Studi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan MITES Biokimia Dasar yang diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios atau hidup dan chemis atau kimia, di mana biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Termasuk struktur pertumbuhan, evolusi, persebaran dan taksonominya. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut, sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi, melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis transformasi kimiawi, menyusun molekul yang kompleks dan supramolekul dan dari molekul sederhana, dan menyimpan serta menurunkan sifat-sifat genetik kepada generasi selanjutnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Air adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transport elektron dari reaksi enzim, di mana air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya dan mempunyai sifat yaitu dapat mengionisasi, mempunyai titik didih 100 di Celcius, polar dan pelarut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme dan katabolisme dan berilah contoh masing-masing. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Contohnya dari metabolisme yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak. Yang kedua katabolisme yaitu penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya dari katabolisme yaitu berkaitan dengan respirasi sel, dan contoh lainnya yaitu salah satunya pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya dari anabolisme adalah fotosintesis yang terjadi pada tanaman, di mana energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat gula atau glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Soal keempat yaitu jelaskan pengertian asam amino dan amino esensial dan non-esensial. Asam amino non-polar alfifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif dan asam amino aromatik. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus berboksil dan gugus amina. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhannya dipasok dari makanan. Asam amino non esensial yaitu asam amino
yang diproduksi tubuh dan mencukupi kebutuhan walaupun tidak diperoleh dari makanan. Asam amino nonpolar alifatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Asam amino polar netral dalam kelompok ini memiliki gugus fungsi polar, misalnya gugus asam, amida, alkohol, dan amina. Asam amino bermuatan negatif yaitu gugus R paling bersifat hidrofilik. Asam amino bermuatan positif adalah lisin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik merupakan asam amino yang memiliki lingkar benzen. Soal berikutnya nomor 5 yaitu jelaskan pengertian protein dan struktur protein, primer, sekunder, tersier, kuartener. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptide dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Struktur protein primer yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Sekunder merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Tersier adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipati bersama. Kuartener merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Soal ke-6 yaitu jelaskan klarifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Yang pertama itu oksidoreduktase, mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi. Transterasa mengkatalisis reaksi transfer gugus. Hidrolasa mengkatalisis reaksi hidrolisis. Liasa pemutusan ikan yang bukan hidrolitik dan ikatan lainnya. Isomerata perubahan susunan geometri pada suatu molekul. Ligasa mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama itu konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk adalah 2 kali lipat juga. Yang kedua, pengaruh konsentrasi substrat kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatan 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Yang ketiga, pengaruh pH. pH ekstrem dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Perubahan pH yang tidak ekstrem mengaruhi enzim secara temporer. Yang keempat, temperatur itu spektrumnya luas, artinya enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Namun ketika bekerja kita pakai suhu yang panas yaitu 70 derajat Celcius. Artinya enzim ini mengalami denaturasi ketika bekerja pada suhu tinggi. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel sel atau membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, proksisom, sentrosom, vakuola. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang lebih keras dibandingkan dengan sel hewan. Struktur dan fungsi organel sel.
Yang pertama itu membran sel. Struktur tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lipidnya. Fungsi itu pelindung cairan sel dan pengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Dinding sel. Struktur itu umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa dan glikoprotein, dan struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya. Fungsinya itu menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Nukleus. Struktur dibatasi dua lapis membran inti dan terdapat pori-pori inti. Fungsi mengatur seluruh aktivitas seluler dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Ribosom. Struktur penyusunannya berupa protein 35% dan rRNA 65%, terdiri dari subunit besar dan kecil. Fungsinya mensintesis protein dalam proses translasi. Retikulum endoplasma. Strukturnya yaitu tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran. Dalam sitoplasma terdapat RE kasar dan halus. Fungsi RE kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Badan Golgi. Strukturnya itu tersusun dari membran yang berupa lipatan kantong pipi dan berada dalam sitoplasma, berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu tempat pembentukan glikoprotein dan pemrosesan protein pasca translasi. Lisosom. Strukturnya itu berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan transfer ke badan Golgi serta memiliki membran lipid layer. Fungsinya yaitu mencegah makromolekul menjadi monomernya. Mitokondria. Strukturnya itu membentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Fungsinya yaitu menghasilkan energi berupa ATP. Proksisom. Strukturnya itu organel berbentuk bulat, tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid layer. Fungsinya itu menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen proksida. Sentrosom. Strukturnya itu berada di daerah dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrotubula. Fungsinya itu mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Vakuola. Strukturnya itu organel yang diselimuti membran tipis dan terdapat dua jenis, yaitu vakuola makanan dan kontraktil. Fungsinya itu berfungsi memecah makromolekul dan tempat penyimpanan senyawa penting. Soal yang ke-8 adalah berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transminase dan diaminasi. Gambaran umum metabolisme protein. Jadi protein dalam makanan dan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan diaminasi. Produksinya nanti berupa amonia dan kerangka karbon jika masih dibutuhkan. Amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin.
Proses ini terjadi dalam siklus urea, sementara itu kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Proses transaminase, reaksi transaminasi memindahkan gugus amina dari asam amino ke katoglutarate. Karena menerima gugus amina, maka katoglutarate akan berubah menjadi L-glutamate. Sementara asam amino yang pertama, karena gugus aminanya hilang, maka akan menjadi asam aketo. Ini akan diproses lebih lanjut dalam reaksi diaminasi. Proses diaminasi dari transaminase, produk yang dihasilkan yaitu L-glutamate. L-glutamate ini nanti yang akan mengalami proses diaminasi, karena glutamate ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Ketika glutamate mengalami diaminasi oksidatif, maka akan menghasilkan ion NH4+. Kemudian enzim yang mengkatalisis reaksi diaminasi dalam L-glutamate di hidrogenase yang ada dalam matriks mitokondria. Ion NH4+ yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan proses siklus urea. NH4+ yang akan dihasilkan pada diaminasi akan diubah menjadi karbomoil fosfat dan mengikuti siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan pada urin. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Sintesis asam amino. Jadi asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama yang non esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis. Senyawa-senyawa antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Misalnya 3 fosfor gliserat berarti contoh dari senyawa antara glikolisis. Kemudian terdapat oksaloacetate, katagolutarate berarti contoh dari senyawa antara dari siklus asam sitrat. Transkripsi adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.